Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Cuaca buruk di perairan Karangasem, nelayan tidak berani melaut. Pengusaha Amerika Serikat, Elon Musk, meresmikan jaringan internet teknologi satelit di Puskesmas Kota Denpasar. Melestarikan ras anjing Kintamani lewat kontes di Bangli. Dengan pengawalan cukup ketat, CEO SpaceX dan Starlink, Elon Musk, datang ke Puskesmas pendamping 1 Semertakelot Denpasar pada Minggu sore lalu. Elon menandatangani kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk pengadaan jaringan internet Starlink untuk mendukung layanan internetisasi puskesmas di Indonesia. Acara penandatanganan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Elon Musk mengatakan konektivitas sangat penting khususnya menggunakan jaringan internet. Menurutnya dengan internet seseorang dapat belajar banyak hal secara mudah dan cepat dan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu daerah. Well, as I mentioned, we're focusing this event on Starlink and the benefits that high bandwidth connectivity can bring to remote islands and to remote communities. I think it's really important to emphasize the importance of internet connectivity and how much of a life changer that can be and a lifesaver that can be. As I mentioned, when you have access to the internet, you can learn anything. All the MIT lectures are online. You could literally learn the things that people are learning at MIT or some some university. You can learn anything if you're connected to the internet, but if you're not connected, it's very difficult to learn. And then if you have some goods or services that you wish to sell to the world, even if you're in a remote village, you can now do so with an internet connection. So it can bring a lot of prosperity, I think, to rural communities. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas. Ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan gitu. Layanan Starlink akan dipasang di 3.400 puskesmas di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan jaringan Starlink, masyarakat akan terlayani dengan baik, khususnya terkait akses data. Saat ini Indonesia memiliki 10.000 puskesmas dan 2.700 diantaranya sulit terkoneksi dengan internet. Dan bahkan 700 diantaranya sama sekali tidak bisa terhubung karena faktor geografis. Starlink menurut kabar memiliki keunggulan dibanding provider lain di Indonesia karena menggunakan satelit khusus di ketinggian tertentu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Highlight the importance of having a sufficient internet connection. This is in Indonesia. We would like to present you. This is the video. Penandatanganan kerjasama antara Starlink sebagai penyedia jasa internet berbasis satelit dengan Kementerian Kesehatan menandai era layanan internet cepat dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, khususnya di daerah terpencil yang sulit terjangkau jaringan komunikasi. Peluncuran internet satelit Starlink di Puskesmas pendamping 1 Semertakelot Denpasar pada Minggu sore lalu menjadi tonggak kehadiran internet cepat di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan, sebelum menggunakan Starlink, puskesmas sulit mengakses data atau mengirim data melalui internet. Kini dengan internet cepat, puskesmas bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Meningkatnya kekuatan internet mungkin nanti akan bisa memperlancar aplikasi, karena banyak aplikasi yang digunakan di puskesmas. Jadi itu yang sebenarnya kita berharap dengan kekuatan internet ini bisa memperlancar
penginputan data, kemudian pelaporan juga ke pusat juga bisa lebih cepat. Kalaupun memang seandainya Starlink ini digunakan di Pustu ini bisa berkelanjutan, kemudian ada support lah ditanggung terus sewanya atau apa ya pembiayaannya. Jadi kami berharap seperti itu. Layanan Starlink akan dipasang di 3.400 puskesmas di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan layanan ini akan meningkatkan dan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui akses data. Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas dan 2.700 diantaranya mengalami kesulitan mengakses internet dan 700 puskesmas sama sekali tidak dapat mengakses internet. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kendati ada perhelatan besar, World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10, wisatawan masih bisa mengunjungi desa wisata Jatiluwih di Tabanan. Seperti diketahui, Jatiluwih masuk menjadi salah satu tujuan wisata para delegasi Forum Air Dunia. Meski tetap buka, pengelola daerah tujuan wisata akan menggeser wisatawan saat Presiden Joko Widodo dan delegasi berkunjung ke kawasan ini pada tanggal 24 Mei nanti. Menurut pengelola desa wisata Jatiluwih, saat kunjungan Presiden, wisatawan tetap diperkenankan berada di lokasi, namun ada aturan yang harus ditaati. Lokasi yang akan ditempati Presiden dan delegasi di Jatiluwih akan dikosongkan dari aktivitas para pengunjung dalam radius 200 hingga 300 meter. Semua delegasi akan kita turunkan di sana, kita kasih kalungan bunga, setelah itu kita sambut dengan tari-tarian lokal, setelah itu ada dari UMKM juga, ada presentasi juga masalah pertanian, bagaimana kita mengolah padi, bagaimana kita setelah panen itu. Setelah itu kita ajak jalan-jalan ke sini untuk site visit, bagaimana si sawah itu sebenarnya, bagaimana padi itu sebenarnya. Setelah itu kalau masih ada waktu, kita akan suguhkan dengan tradisional kita berupa laklak dan teh beras merah. Khususnya di sini saya yakin karena sifat pengamanan Presiden itu luar biasa, di daerah sini kemungkinan kita tutup, tapi Jatiluwih ini kan luas, kemungkinan menampung wisatawan yang lain yang berkunjung ke Jatiluwih itu masih ada. Makanya khusus di sekitaran sini aja kita akan stop sementara, tapi kira-kira berjarak 200-300 meter dari sini wisatawan masih bisa lewat. Sesuai jadwal di Desa Wisata Jatiluwih, Presiden Jokowi dan delegasi selain melihat sistem subak yang sudah diakui UNESCO, rombongan juga akan melihat UMKM hingga mencicipi kuliner khas Desa Jatiluwih, laklak dan beras merah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.